Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Nah, kayaknya sepertinya sehat semua ya. Sehat, Sepertinya Pak. hadir semua pada pagi hari ini. Jadi sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, tentunya kita baiknya agar berdoa terlebih dahulu agar jalannya pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan baik dan ilmu-ilmu yang Bapak berikan kepada kalian bisa diterima dengan baik. Saya persilahkan kepada Abang Sintori selaku ketua kelas di kelas A9 ini. Silahkan Abang Sintori pimpin kawan-kawannya untuk berdoa. Baik, teman-teman. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Baik, terima kasih kepada Abang Sintori yang telah memimpin doanya pada pagi hari ini. Sebelum kita melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, baiknya Bapak absen terlebih dahulu untuk mengetahui apakah beberapa siswa yang hadir ataupun tidak hadir pada hari Senin tanggal 9 Januari 2020. Oke. Yang pertama, absen pertama Abang Sintori. Hadir, Pak. Oke, Martinus Aldi. Oke, Julius Wardi. Hadir, Pak. Oke, Julius Adi Sumarlin. Hadir, Pak. Oke, sepertinya siswa pada pagi hari ini masuk semua ya. Jadi bagus sekali, semangat kalian masih terjaga. Pastinya kita harus tetap semangat untuk sekolah agar kita dapat ilmu yang berguna. Seperti yang kita ketahui, apakah anak-anak sekalian masih ingat materi pembelajaran yang Bapak sampaikan pada minggu kemarin? Masih, Pak. Baik, apabila ada yang masih ada yang tidak ya, jadi mari kita ulangi pembelajaran yang diulangi minggu yang lalu agar yang tidak ingat bisa ingat lagi. Oke, jadi materi pada minggu yang lalu mengenai matahari, baik itu kegunaannya bagi kehidupan kita, baik sebagai untuk manusia maupun hewan atau tumbuhan, dan kegunaannya untuk fasilitas-fasilitas di umat manusia ini. Oke, jadi matahari ini merupakan salah satu sistem tata surya terbesar di dunia ini. Jadi matahari ini kan tentunya memiliki salah satu manfaat bagi kehidupan umat manusia. Jadi tentunya anak-anak apakah biasanya pada pagi hari sering berjemur di pagi hari? Sering, Pak. Oke, ada yang sering, ada yang tidak ya. Sebenarnya Bapak anjurkan agar anak-anak selalu berjemur pada pagi hari karena jadi gini anak-anak, matahari ini memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan kita semua, mengingat matahari ini apabila kita berjemur pada pagi hari maka kita akan mendapatkan salah satunya yaitu vitamin D. Nah, vitamin D ini sebenarnya sangat baik bagi salah satu imun tubuh kita agar imun tubuh kita kuat. Apabila imun tubuh kita kuat maka daya tahan tubuh kita akan baik juga. Nah, apabila daya tahan tubuh kita baik, tentunya kita tidak mudah terpapar oleh penyakit seperti penyakit pilek, batuk dan lain-lain. Oke, jadi pembelajaran minggu lalu kita juga membahas mengenai manfaat dari matahari ini. Jadi manfaat dari matahari ini sangat banyak ya teman-teman ataupun anak-anak sekalian. Yang pertama adalah sumber listrik. Nah, jadi matahari ini salah satunya bisa berguna sebagai sumber listrik. Nah, pasti teman-teman pada bertanya, kok bisa Pak matahari dijadikan sebagai sumber listrik? Nah, tentunya matahari ini tidak bisa semata-mata diubah dari matahari langsung ke sumber listrik. Tentunya ada beberapa proses yang harus diterapkan. Jadi salah satu alat yang perlu digunakan agar mengubah dari matahari ini menjadi listrik yaitu panel matahari. Nah, jadi panel matahari ini salah satu berfungsinya agar menampung sinar matahari itu kan bersifat panas. Jadi panas itu ditampung ke dalam panel listrik agar diubahnya menjadi listrik. Nah, tentunya seperti yang kalian lihat-lihat di jalan raya seperti lampu-lampu penerangan kota tersebut pada umumnya di atas tentunya seperti terdapat atap. Nah, atap itu biasanya disebut dengan panel sistem matahari yang apabila pada siang hari dia akan mengecas dan apabila malam hari dia akan hidup tanpa menggunakan aliran listrik karena dia menyimpan energi dari matahari tersebut.
Nah, selain sebagai matahari bisa digunakan sebagai aliran listrik, tentunya tidak hanya itu, salah satunya juga ialah sebagai rumah kaca seperti kegunaan pertanian. Jadi rumah kaca ini berguna sebagai pengganti tanaman seperti matahari tersebut. Apabila kita menggunakan rumah kaca, maka bisa menggunakan sistem tumbuhan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah sebagai transaksi. Nah, pasti teman-teman ataupun anak-anak sekalian bertanya-tanya, loh kok Pak, matahari kok bisa digunakan sebagai transaksi? Bukan transaksi ya, melainkan transportasi. Karena jadi bukan matahari yang kita gunakan sebagai transportasi, kita berpindah ke tempat ini ke tempat yang lain, melainkan alatnya. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali alat-alat sekarang ini yang sudah menggunakan sistem listrik, yaitu bagaimana pendapatannya, salah satunya yaitulah menggunakan sistem matahari ini yang digunakan untuk baterainya agar motor ataupun mobil itu dapat berjalan. Nah, bagaimana kalau gunaan ataupun manfaat matahari ini dalam kegiatan sehari-hari pada umumnya ya teman anak-anak sekalian? Tentunya seperti yang kita ketahui, apabila mama kita ataupun abang kita ataupun bapak kita mencuci pakaian, tentunya langsung dijemur di luar. Nah, pasti anak-anak pada pagi hari ini tentu tahu apa manfaat dari menjemur pakaian di luar di bawah terik sinar matahari. Tahu enggak apa kegunaannya anak-anak? Tidak tahu, Pak. Nah, pasti ada yang tahu, ada yang tidak. Apabila yang tidak tahu berarti tidak pernah mencuci pakaian. Jadi kegunaan menjemur matahari di bawah terik matahari tersebut dapat membuat baju kita kering. Jadi kita tidak perlu masukkan baju kita ke mesin cuci untuk mengeringkan, melainkan kita juga bisa menggunakan energi matahari digunakan untuk mengeringkan pakaian kita. Nah, ini sebenarnya sangat gratis, sangat mudah didapatkan karena tidak bayar. Tentunya di mana-mana di lapangan terbuka sudah terpapar sinar matahari. Kemudian yang kedua, manfaat dari matahari di lingkungan kita biasanya yaitu untuk menjemur ikan asin. Nah, tentunya apakah adik-adik di sini semua ada yang memiliki mata pencariannya sebagai penjual ikan asin? Ada, Pak. Nah, siapa? Sintari. Apakah bapak kamu menjual ikan asin, Sintari? Menjual ikan asin, Pak. Ikan toman, Pak. Oke, ikan toman. Jadi Sintori tahu nggak kalau misalnya kegunaan ikan asin itu dijemur di bawah sinar matahari? Tahu nggak? Nggak tahu, Pak. Nah, jadi gini Sintori. Biar Sintori tahu dan bagaimana Sintori tidak heran lagi mengapa bapak dan ibu Sintori ini menjemurkan ikannya di bawah terik matahari. Jadi begini, ikan tersebut kan kurang lebih sekitar 80% kandungan dalam tubuhnya itu terdapat air. Nah, apabila air tersebut tidak dikeringkan, maka ikan tersebut akan mudah busuk. Nah, apabila ikan tersebut dijemur dan kemudian ditambahkan yaitu garam sebagai salah satu pengawet alami, tentunya kadar yang terdapat pada ikan tersebut akan hilang. Oke, kemudian tentunya seperti yang kita tadi bahas pertama, yaitu kegunaannya matahari salah satunya adalah sebagai sumber vitamin D. Tentunya kita sangat berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa telah menciptakan matahari tersebut, karena kita dapat mendapatkan vitamin secara percuma. Jadi itulah salah satu manfaat agar anak-anak di sini tertarik untuk mempelajari sistem salah satu manfaat dari matahari tersebut. Nah, kemudian tentunya bukan sistem sih, tapi pembahasan materi yang lalu dengan materi yang sekarang tidak jauh beda, yaitu kita sama-sama membahas mengenai panas, yaitu seperti matahari kan mengeluarkan efek panas. Nah, sekarang pembahasan pada pagi hari ini yaitu mengenai perpindahan panas dan cara kerjanya. Tentunya apakah anak-anak di sini sudah paham mengenai perpindahan partikel-partikel panas tersebut? Sudah, Pak. Oke, jadi nanti setelah ini Bapak memberikan tugas, yaitu tugasnya tidak usah sendiri melainkan berkelompok, agar
kalian diajarkan untuk saling bertukar pikiran dan tentunya saling menghargai, yaitu tidak usah banyak, 4 orang atau jangan juga 2 orang ya. Jadi teman sebangku saja. Oke, si Marlin kayaknya duduk sendiri ya. Oke, Sumarlin gabung sama Sintori sama Martinus Aldi juga tidak apa-apa, 3 orang juga tidak apa-apa. Jadi tugasnya ialah kalian mencari sumber-sumber matahari. Oke, Bapak beri waktu kurang lebih 5 menit. Baik, Pak. Dimulai dari sekarang ya. Oke, jadi kurang lebih waktu sudah 5 menit. Sekarang Bapak ingin bertanya salah satu sumber-sumber dari manfaat perpindahan kalor itu seperti apa? Serika, Pak. Nah ya, setrika. Jadi sekarang kita buka aja LKS pada halaman 29. Silahkan. Tentunya ada bawa LKS semua kan? Ada, Pak. Sintori, mana LKS kamu Sintori? Punya saya ketinggalan, Pak. Oke, enggak apa-apa. Jadi apabila ketinggalan minggu depan jangan sampai terulang lagi ya Sintori. Baik, Pak. Baik, silahkan buka LKS halaman 29. Nah, baik, di situ terdapat 3 komponen utama mengenai perpindahan berupa partikelnya. Yang pertama adalah konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, di sini Bapak akan mencontohkan bagaimana sistem perpindahan partikel ini. Nah, ini bisa diibaratkan seperti paku ya teman-teman. Terus ini misalnya ini korek. Nanti Bapak bakar, namun sebelum Bapak melakukan uji coba tersebut, Bapak akan menerangkan sedikit mengenai konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang pertama adalah konduksi. Konduksi ini, jadi anak-anak, konduksi ini adalah perpindahan partikel yang tidak disertai dengan partikelnya. Kemudian konveksi ini melainkan perlawanan dari konduksi, yaitu perpindahan partikel dengan konduktornya. Sedangkan radiasi, perpindahan partikel yang tidak disertai dengan konduktornya. Nah, seperti yang Bapak sampaikan tadi, tentunya apakah sudah paham anak-anak? Sudah, Pak. Oke, ada yang sudah, ada yang belum ya. Jadi Bapak terangkan, ini merupakan paku, kemudian Bapak bakar, tentunya tangan Bapak akan panas. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari apa anak-anak? Proses konduktor, Pak. Ya, betul sekali. Bukan konduktor ya, anak, melainkan konveksi, yaitu perpindahan partikel yang disertai dengan konduktornya. Oke, seperti yang Bapak memiliki salah satu contohnya ya. Bentar. Nah, ini tentunya gambar ini sudah tidak asing bagi anak-anak. Ini merupakan gambar bagaimana kehidupan kita sehari-hari sering kita lakukan, yaitu merebus air. Apakah anak-anak di sini sering merebus air? Sering, Pak, untuk masak Indomie. Oke, bagi untuk masak Indomie. Nah, di sini terdapat 3 jenis sistem perpindahan partikel. Yang pertama adalah konduksi, kemudian konveksi, dan radiasi. Nah, konduksi di sini digambarkan yaitu seorang yang ingin merebus air memegang pegangan ini yang tidak terbuat dari besi. Nah, jadi konduksi ini kan penyaluran partikel tidak sesuai konduktornya, jadi tidak panas. Kemudian konveksi seperti ini, jadi diibaratkan sebagai panci yang apabila terkena api akan panas karena dia disertai dengan konduktornya, partikel konduktornya. Kemudian yang radiasi adalah apinya teman-teman ataupun anak-anak sekalian. Jadi konveksi radiasi ini yaitu seperti diibaratkan api yang membakarkan panci ini. Jadi bisa disebut dengan radiasi karena dia memancarkan aura panas. Oke, jadi sekarang apakah anak-anak tadi sudah membaca buku dengan baik? Sudah, Pak. Oke, jadi sekarang tugas kalian adalah baca dengan baik-baik dan kemudian silahkan catat apa yang tidak paham dan kemudian antarkan ke Bapak agar Bapak bisa menjawabnya secara bersama-sama agar teman-teman bisa paham. Oke, Bapak beri waktu sekitar 5 menit. Baik, sudah sekitar 5 menit. Silahkan, apakah Bang Sintori ingin mengantarkan kertas? Iya, Pak. Baik, silahkan sini, Sintori.
baik. Nah, terima kasih. Pertanyaannya, Pak, apakah matahari merupakan contoh dari radiasi? Oke, pertanyaan sangat bagus, Yentari. Baik, tentunya kalian semua apakah sudah paham apakah matahari merupakan sistem seperti radiasi? Ada yang sudah paham belum? Belum, Pak. Oke, baik, sekarang kita akan Bapak akan menjelaskan, semoga kalian persilahkan untuk menyimak dengan baik karena sangat bermanfaat. Jadi begini teman-teman ataupun anak-anak sekalian, pada pagi hari ini jadi sistem matahari ini merupakan radiasi. Karena apa? Sistem matahari ini memancarkan hawa panas, tidak ada perantaranya, melainkan hanya hawa saja, tidak ada sistem partikel di dalamnya, tidak disertai dengan sistem partikelnya tersebut. Nah, oke, sepertinya kayaknya waktu sudah cukup untuk pada pagi hari ini. Tentunya sebelum kita pulang, Bapak akan memberi tugas. Tugas ini dikumpulkan minggu depan pada pukul 8 pagi. Silahkan Abang Sintori sebagai ketua kelas untuk mengumpulkan jawaban-jawaban dari kawannya dan dikumpulkan di atas meja Bapak ya, Sintori. Baik, Pak. Yaitu tugasnya adalah tolong kalian buat praktekkan bagaimana perubahan partikel konduksi konveksi ini di kehidupan sehari-hari, tulis tangan dan kemudian digambar dengan sebaik mungkin. Oke, cukup untuk kegiatan kita pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhirinya, tentu baiknya kita harus mengakhirinya dengan baca doa. Seperti yang pertama tadi, kita buka dengan doa tentunya. Sebelum pulang kita tutup dengan doa juga. Tadi kan Saudara Sintori sudah memimpin doa. Sekarang Bapak minta wakilnya, yaitu Martinus Aldi, silahkan untuk memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Wakil Ketua kelas A9 ini, Martinus Aldi. Bapak sarankan agar anak-anak selalu jaga kesehatan, jangan keluar rumah mengingat kondisi pada saat ini. Bapak ucapkan terima kasih banyak pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.